Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilafi wa tafarruqah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada waktu ini, pada sore hari ini kita kembali dapat bertemu dalam kajian tafsir maudhu'i. Di bulan Ramadan ini, setelah pada awal kami menyampaikan tentang bagaimana cara menyambut Ramadan, nah pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang hubungan Ramadan dengan Al-Quran. Untuk itu marilah kita awali kajian kita dengan bersama-sama baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Untuk menjelaskan tentang hubungan Ramadan dengan Al-Quran, kita landasi pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-185 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Jadi sampai di sini saja para ikhwan ayat yang akan kita jadikan landasan, karena pada kalimat sesudahnya sudah menjelaskan hal-hal yang lain yang hubungannya dengan puasa. Jadi hubungan puasa Ramadan dengan Quran disebut oleh Allah pada ayat ini hanya pada bagian yang pertama saja, yaitu tadi saya bacakan Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk itu dan pembeda. Di samping itu juga ada ayat yang lain yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, yaitu di surah Ad-Dukhan. Ayat yang ketiga, Allah menyatakan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Para ulama menyatakan bahwasanya malam yang penuh berkah ini adalah malam Al-Qadar. Sehingga ayat yang ketiga yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan adalah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Nah, malam Al-Qadar ini hanya ada di bulan Ramadan. Tentang waktunya para ulama berselisih, hanya mayoritas mereka menyatakan yaitu pada tanggal-tanggal yang ganjil di akhir yang ke-10 dari bulan Ramadan. Jadi pada 10 akhir di bulan Ramadan,
pada tanggal-tanggal yang ganjil, itulah Lailatul Qadar, dan disitulah Al-Quran diturunkan. Bahkan menurut Ibnu Katsir, tidak hanya Al-Quran saja yang diturunkan di bulan Ramadan, tetapi kitab-kitab lain yang Allah turunkan juga itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ketika menjelaskan tentang hal ini, Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menukilkan dengan sanadnya begini. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Sa'id maula Bani Hashim, haddatsana Imran Abul Awam an Qatadah an Abi Malih an Wathilah, yakni Ibnul Asqa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala unzilat suhufu Ibrahim fi awali lailatin min Ramadan wa unzilat at-Tauratu li sittin madina min Ramadan wal Injil li thalathati asyarata kholat min Ramadan wa anzalallahu al-Qur'an li arba'in wa isyrina kholat min Ramadan. Yang artinya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya suhuf Ibrahim diturunkan pada awal bulan Ramadan. Dan Taurat, kitab Taurat diturunkan pada hari yang ke-6 di bulan Ramadan. Kemudian kitab Injil diturunkan pada hari yang ke-13 dari bulan Ramadan. Dan Al-Quran diturunkan pada hari yang ke-24 dari bulan Ramadan. Jadi inilah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang menjelaskan bahwasanya bukan hanya Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan, tapi seluruh kitab yang datang dari Allah itu diturunkan pada bulan Ramadan. Saya ulang lagi, menurut hadis ini, Allah alam, ya, bahwasanya suhuf Ibrahim diturunkan di awal bulan Ramadan, kemudian Taurat diturunkan pada hari ke-6 dari bulan Ramadan, kemudian Injil diturunkan pada hari yang ke-13 dari bulan Ramadan, kemudian Al-Quran diturunkan pada hari yang ke-24 di bulan Ramadan. Kemudian dari riwayat lain, tapi saya kira cukup ini soal kepastiannya, wallahu alam. Tapi yang jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, beberapa hadis pun menjelaskan tentang hubungan Al-Quran dengan bulan Ramadan. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abid Dunya dan Al-Hakim dari Abdullah bin Umar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, asyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Yaqulu syam rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahwata fasyafi'ni fihi. Wa yaqulul Qur'an mana'tuhu nauma bil laili fasyafi'ni fihi. Qala fayusaffa'ani fayadkhulu al-jannata. Yang artinya, puasa dan Al-Quran memberi syafaat kepada para hamba di hari kiamat. Puasa berkata, ya Rob, wahai Tuhan kami, aku telah menghalanginya dari makan dan minum
dan syahwat di siang hari. Maka berilah aku izin memberi syafaat kepadanya. Itu kata puasa. Kemudian Al-Quran berkata, Ya Rabb, wahai Tuhanku, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari. Maka berilah aku izin untuk memberi syafaat kepadanya. Maka keduanya diizinkan untuk memberi syafaat dan diterima syafaatnya. Dan akhirnya orang yang diberi syafaat oleh puasa dan Al-Quran itu, kemudian mereka masuk ke dalam surga. Inilah hubungan Al-Quran dengan shaum. Juga ada lagi yang menjelaskan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan itu mentadarus Al-Quran. Disebutkan dalam beberapa hadis, antara lain Ibnu Abbas menjelaskan, kana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibrilu fayudarisahul Quran. Fala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi minar rih al-mursilah atau al-mursalah. La yus'alu an syai'in illa a'tahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling pemurah tangannya. Dan beliau paling pemurah itu adalah di bulan Ramadan, ketika Jibril menjumpai beliau untuk mentadarus Al-Quran. Maka sungguh Rasulullah SAW ketika Jibril menjumpainya lebih cepat memberikan suatu kebajikan daripada kecepatan angin berhembus yang dilepas oleh Allah. Tidak diminta sesuatu kepadanya, kepada beliau, melainkan diberikannya. Nah, itulah para ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hubungan Ramadan dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, kalau kita melihat amaliyah salafus sholih selama bulan Ramadan, itu mereka dekat sekali dengan Al-Qur'an. Seperti misalnya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau membaca Al-Quran dengan mushaf di awal siang sebelum matahari terbit. Sesudah matahari terbit, beliau tidur. Jadi beliau membaca Al-Quran setiap pagi di bulan Ramadan. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menghatamkan Al-Quran 60 kali dalam sebulan di bulan Ramadan. Yang dibacanya dalam sholat dan di luar sholat. Memang ada riwayat yang tidak membolehkan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Tetapi itu berlaku khusus apabila orang itu dapat memahaminya dan juga dilakukan pada bulan-bulan tertentu, tidak setiap waktu, yaitu dilakukan di bulan Ramadan misalnya, semacam ini. Jadi tidak apa-apa kita menghatamkan Al-Quran kurang dari 1 hari selama itu tidak menjadi kebiasaan dan bisa memahaminya. Kemudian Imam Qatadah menghatamkan Al-Quran tiap 7 hari sekali. Khatam pada bulan-bulan yang lain. Nah, dalam bulan Ramadan beliau menghatamkan setiap 3 malam atau 3 hari. Nah, pada likur yang akhir, artinya pada 10 hari yang terakhir, beliau menghatamkan
pada setiap malam. Inilah yang dilakukan oleh Imam Qatadah. Kemudian Imam Al-Aswad juga membaca Al-Quran tiap 2 malam sekali khatam selama bulan Ramadan. Sementara Imam An-Nakhai mengerjakan yang demikian di puluhan yang akhir. Di likur yang lain, tiap 3 malam beliau sekali khatam. Inilah amaliyah para ulama salafus sholih selama bulan Ramadan terhadap Al-Quran. Nah, oleh karena itu, mari selama bulan Ramadan ini jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Membaca Al-Quran memang penuh dengan kemuliaan. Nah, terutama sekali dilihat dari tujuan atau maksud dari membaca Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan 40 maksud. 40 sekali lagi. 40 maksud membaca Al-Quran. Terutama sudah tentu di bulan Ramadan. Jadi memang Al-Quran ini dimensional sekali para ikhwan semuanya. Kita dalam membacanya dapat melakukan dengan sebaik-baiknya. Sudah tentu dengan tartil dan boleh dengan cepat selama itu bisa tartil. Dan pada waktu kita membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Nah, apa keutamaan dari tujuan membaca Al-Quran? Yang pertama, membaca Al-Quran adalah untuk mengetahui dan mengamalkan isinya. Ini yang pertama. Jadi ketika para ikhwan membaca Al-Quran, maka tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengamalkan isinya. Satu. Yang kedua, membaca Al-Quran untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran itu berfungsi sebagai hudan linnas, seperti yang disebutkan pada ayat yang kita baca sebagai landasan dari kajian ini. Yang kedua, sekali lagi, membaca Al-Quran dengan tujuan untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, tujuan dari membaca Al-Quran adalah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa mulianya hal ini. Kita langsung munajat dengan Sang Pencipta yang menciptakan kita. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, tujuan dari membaca Al-Quran, seperti saya sampaikan ada 40 tujuan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini sampai waktunya. Adalah untuk mengobati penyakit-penyakit. Baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Karena dalam hadis disebutkan bahwasanya obat itu ada 2. Yang pertama madu, yang kedua Al-Quran. Kalau madu jelas untuk penyakit lahir, kemudian Quran ini untuk penyakit lahir dan juga penyakit batin. Para ulama mayoritas berpendapat demikian. Jadi dapat saja Al-Quran itu untuk mengobati penyakit lahir, bukan hanya penyakit batin saja. Berdasarkan hadis yang sahih, yaitu soal fadilah surah Al-Fatihah, yang dimana disebutkan di situ rombongan para sahabat dalam sebuah perjalanan, kemudian sampai di sebuah perkampungan, di mana di perkampungan itu kepala sukunya sakit, kemudian mereka penduduk di kampung itu minta tolong kepada para sahabat, apakah ada di antara kalian yang bisa menyembuhkan pimpinan kami
yang sedang sakit, kemudian di antara mereka dan langsung menyanggupi, ya saya bisa. Kemudian dibacakan surah Al-Fatihah, kemudian sembuh orang tadi. Kemudian diberikan kambing, beberapa ekor, mereka kemudian langsung akan menyembelihnya, tapi ketua rombongan menyatakan jangan kita menghadap Rasulullah SAW, apakah dibolehkan atau tidak. Ternyata memang apa yang dilakukan oleh sahabat tadi, yaitu membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang sakit tadi, tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian kambingnya dibagi-bagi. Itu yang keempat. Kemudian tujuan yang kelima adalah agar Allah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Karena memang Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang. Kemudian yang keenam, membaca Al-Quran untuk mengobati hati yang keras. Nah, dengan membaca Al-Quran, hati kita akan tenang. Hati kita akan hidup, hati kita akan kokoh. Jadi orang-orang yang sombong itu akan hilang kesombongannya kalau dia membaca Al-Quran. Sehingga hati bisa menjadi lembut, hati bisa menjadi tenang, dan kemudian hati tadi menjadi kokoh dalam kebenaran. Kemudian yang ketujuh, membaca Al-Quran adalah dengan tujuan untuk mendatangi makdubatullah, jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah punya jamuan. Jamuannya apa? Al-Quran. Jadi ketika kita baca Al-Quran, maka kita berarti mendatangi jamuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ini harus kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Allah membuat makdubah, Allah membuat jamuan, maka jamuannya adalah Al-Quran. Mari kita nikmati dengan cara kita membaca Al-Quran. Nah, kemudian dengan membaca Al-Quran, agar kita tidak tercatat sebagai orang yang lalai dan termasuk orang yang berzikir. Karena dalam hadis disebutkan juga, siapa yang membaca Al-Quran satu hari 50 ayat, maka dia tidak termasuk orang yang ghafilin, yang lalai. Dan sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, dengan membaca Al-Quran, maksud kita adalah agar iman kita bertambah. Dan keyakinan kita kepada Allah juga bertambah. Faidah tuliyat alim ayatu zadatsum imanan. Jadi dengan membaca Al-Quran, maka kita berharap iman kita bertambah dan keyakinan kita kepada Allah bertambah. Kemudian yang ke-10, dengan membaca Al-Quran, tujuan kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang memang Allah merintah secara khusus, waratil Qur'ana tartila, dan wa'an atsluwal Qur'an, dan agar membaca Al-Quran. Jadi dengan membaca Al-Quran berarti kita memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-11, membaca Al-Quran dengan tujuan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena apa? Setiap pahala itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, kalau membaca Al-Quran, kita baca satu huruf, itu 10 kali lipat
10 kebaikan kita dapatkan. Dalam sebuah disebutkan alif lam mim itu 3 huruf. Berarti kalau kita membaca alif lam mim begitu saja 30 kebaikan kita dapatkan. Atau kita baca kaf ha ya ain shad dalam surah Maryam. Kita mendapatkan 50 kebaikan. Atau ain sin qaf 30 kebaikan. Itu huruf, belum yang lain. Nah, jadi apa kita tidak tertarik, ikhwan akhwat? Dengan membaca Al-Quran, maka kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12, dengan membaca Al-Quran, kita bermaksud agar mendapatkan syafaat besok di hari kiamat. Karena memang banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya besok di hari kiamat. Salah satunya yang tadi sudah kami bacakan. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan syafaat itu artinya bantuan. Sesuatu yang belum sempurna kemudian disempurnakan. Syafaat itu genap, mengenapkan. Nah, amal-amal kita itu mungkin tidak akan mencukupi untuk membawa kita ke dalam surga. Nah, yang mencukupi itu namanya syafaat. Nah, syafaat itu bisa diperoleh dari membaca Al-Quran. Itu yang ke-12 para ikhwan semuanya. Nah, kemudian yang ke-13, membaca Al-Quran dengan tujuan mengikuti wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau berkali-kali mengingatkan kita, umatnya, agar banyak membaca Al-Quran. Wasiat beliau semacam itu. Agar terus baca Quran, baca Quran, dan seterusnya. Kemudian yang ke-14, membaca Al-Quran akan meninggikan derajat kita. Jadi kita membaca Al-Quran dengan tujuan agar derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bersumber dari Umar bin Khattab, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharina atau kama qala. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini beberapa kaum, dan Allah merendahkan Al-Quran dengan beberapa kaum. Artinya orang yang berkeinginan untuk diangkat derajatnya oleh Allah, maka salah satu jalan yang harus dia lakukan adalah dengan membaca Al-Quran. Nah, kalau satu kaum, satu masyarakat, satu jamaah ingin diangkat derajat oleh Allah, ya tidak ada lain caranya dengan membaca Al-Quran. Yang tadi sudah saya sampaikan tujuan yang beberapa antara lain tadi, agar kita bisa memahami dan bisa melaksanakannya. Jadi dengan baca Al-Quran kita bertujuan agar kita diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga bukan hanya kita tapi umat Islam akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-15, bahwasanya dengan membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemuliaan kepada orang tua kita. Di mana dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya apabila ada seorang anak itu membaca Al-Quran dan kemudian mengamalkannya, maka
Allah akan memberikan pakaian kepada orang tuanya berupa mahkota besok dari kiamat dan juga pakaian kebesaran yang tidak pernah mereka dapatkan pakaian itu di dunia. Jadi dengan baca Al-Quran berarti kita memuliakan kedua orang tua kita. Di surga nanti orang tua kita akan diberikan mahkota oleh Allah dan juga diberikan pakaian oleh Allah yang belum pernah dipakai selama di dunia. Karena itu mari pada para anak-anak yaitu ini dan juga pada kita semuanya anak, tapi lebih khusus lagi saya tujukan kepada para pemuda, baca Quran agar kalian mendapatkan kemuliaan dan orang tua kalian mendapatkan kemuliaan. Kemudian yang ke-16, dengan baca Al-Quran agar kita bisa lebih takarrub, mendekatkan diri kepada Allah melalui kalamnya. Nah, dengan baca Quran kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu kepastian. Karena memang dengan Al-Quran yang diturunkan Allah, kemudian kita baca, berarti kita lebih dekat kepada yang menurunkannya. Kemudian yang ke-17, membaca Al-Quran kita niatkan agar kita atau bertujuan agar kita menjadi ahlullah, keluarga Allah dan khassatihi, orang-orang yang penting yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi dengan baca Al-Quran kita akan menjadi keluarga Allah dan juga kita akan menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, membaca Al-Quran dengan tujuan agar kita ditempatkan oleh Allah bersama-sama para malaikat Safarotil Kiramil Baroroh. Disebutkan dalam sebuah hadis, Al-Mahiru bil Quran, siapa yang baca Quran dengan mahir, maka dia ma'a Safarotil Kiramil Baroroh. Dia akan dikumpulkan oleh Allah bersama para malaikat yang mulia-mulia. Sementara yang baca Quran wayata tak tahu dan dia tidak lancar, itu pun dia akan mendapatkan 2 pahala. Pahala membaca Al-Quran dan pahala kesusahannya karena dia tidak lancar. Itu yang ke-18. Kemudian yang ke-19, membaca Al-Quran dengan tujuan agar selamat dari api neraka dan azab Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menurunkan azab, Allah tidak akan memasukkan ke dalam neraka orang-orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran. Bahkan Al-Quran dapat menjadi peredam amarah Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin amarah Allah atau azab Allah itu reda, baca Al-Quran. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, bahasanya Allah berkeinginan, berkehendak menurunkan azab kepada manusia karena sudah begitu banyak yang melanggar aturannya. Tapi ketika Allah melihat ada 3 kelompok manusia, Allah tidak jadi menurunkan azab. Siapa itu? Pertama adalah julasail Quran, orang yang duduk tekun baca Al-Quran. Yang kedua wildanul muslim, anak-anak orang Islam. Dan yang ketiga umarul masajid, orang yang mau memakmurkan masjid. Kemudian yang ke-20, membaca Al-Quran untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'iyah istilahnya. Jadi apabila kita ingin selalu bersama dengan Allah dan kebersamaan dengan Allah terjaga, maka mari kita
membaca Al-Quran. Yang ke-21, dengan membaca Al-Quran akan menjadi orang yang tidak pikun. Ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Jadi siapa ingin tidak pikun, tidak sampai pada ardalil umur, maka salah satu caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Jadi itu para ikhwan semuanya. Dengan banyak baca Al-Quran, maka akan terhindar dari kepikunan. Dan ini sudah banyak kami saksikan sendiri. Orang-orang yang tua, yang dia dulunya rajin baca Al-Quran, dia tidak sampai pada masa-masa ardalil umur, masa-masa pikun, masa seperti kanak-kanak lagi. Kemudian yang ke-12, yang ke-22 maksud kami, dengan membaca Al-Quran agar Al-Quran akan menjadi pembela di hari kiamat, tidak mencelakakan. Karena pembela ada dua. Satu, yang menuntut, maksud kami ya ada. Kemudian yang mengamankan. Nah, Al-Quran ini kita harapkan tidak menuntut kita, tidak mencelakakan kita. Tetapi Quran akan menyelamatkan kita. Jadi hujjah li bukan hujjah alayya. Artinya pembela bukan yang mencelakakan. Bisa saja Quran mencelakakan kita apabila pertama kita tidak pernah membacanya, yang kedua kita membaca tetapi tidak mengamalkannya. Nah, Quran akan menjadi pembela kita yang pertama apabila kita membacanya, dan yang kedua kita mengamalkannya. Nah, kemudian yang ke-23, membaca Al-Quran dengan tujuan melihat Quran sebagai ibadah. Jadi menyelamatkan pandangan kita. Jadi agar pandangan kita itu selamat dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana? Yang ke-23 disebutkan tujuannya dengan kita melihat pada mushaf Al-Quran. Sehingga pandangan kita akan terselamat dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-24, dan membaca Al-Quran dengan bertujuan agar ketenangan, rahmat, dan nama kita disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan, ma jalasa qaumun yatluna kitaballah illa haffathumul malaikah wa ghasyiyat umur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakaruhum fi man indah. Jadi dengan membaca Al-Quran kita bermaksud agar kita tenang, agar kita mendapatkan rahmat, dan agar Allah mengingat kita. Allah menyebut kita di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang mulia. Kemudian yang ke-25, dengan membaca Al-Quran maka kita akan mendapatkan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Seutama-utamanya amal ibadah dari hambaku adalah membaca Al-Quran. Dalam disebutkan yang lain, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamah. Jadi dengan baca Al-Quran kita akan mendapatkan kebaikan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-26, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan wewangian yang semerbak agar kita menjadi semerbak wangi.
ibadah. Tentu tidak harus dalam arti fisik ya. Jadi dengan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang semerbak wangi. Apa maksudnya? Ini bisa agak panjang, tapi bisa disingkat. Dengan baca, maka nama kita akan terjaga. Nama kita akan baik. Disebut oleh orang lain, maka ketika orang menyebut kita, maka yang terpancar, terbayang dalam pikirannya, oh itu orang baik. Kenapa? Karena dia baca Al-Quran. Nah, jadi dengan baca Al-Quran, dia akan mendapatkan kehidupan yang semerbak wangi. Kemudian yang ke-27. Kita baca Quran agar kita tidak tersesat di dunia dan tidak sengsara nantinya di akhirat. Karena memang Qurannya adalah petunjuk, hudan linnas. Nah, kalau kita tidak baca Quran, maka kita akan tersesat. Nah, agar kita tidak tersesat dan di dunia dan nanti di akhirat tidak sengsara, baca Al-Quran. Yang ke-28. Dengan membaca Al-Quran, Allah akan mengangkat kesedihan-kesedihan serta menghilangkan resah dan gelisah. Pernah disebutkan dalam sebuah athar, ada orang yang datang kepada Abdullah bin Mas'ud. Dia menceritakan penyakitnya. Tapi dia sendiri tidak tahu penyakitnya apa. Tapi yang jelas dia merasa tidak sehat. Tidur tidak nyenyak. Makan juga tidak enak dan seterusnya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, hati Anda sakit. Maka baca Quran. Maka akan sembuh kau. Maka betul. Dia baca Quran. Kemudian hatinya menjadi tenang. Kesedihannya hilang. Kemudian juga rasa resah dan gelisahnya terangkat. Sehat kembali dia. Nah, itulah yang ke-28. Dengan membaca Al-Quran maka terangkat kesedihan kita dan resah dan gelisah kita juga akan hilang. Ini akan dirasakan kalau orang pernah nyoba. Dan nyoba jangan hanya sekali dua kali. Misalnya kita sedang sedih kemudian baca Quran. Kesedihan hilang. Oh ternyata ini nggak benar nih kata Ustadz. Saya udah baca Quran masa kesedihan hilang. Nah baru sekali. Besok lagi kalau sedih baca lagi. Besok lagi baca lagi. Insya Allah kalau kita rutinkan benar. Quran akan menghilangkan kesedihan kita. Ya. Kemudian yang ke-29. Dengan baca Quran agar Quran ini menjadi teman kita. Di mana? Di tempat kita nanti tidak ada teman lain. Yaitu di alam kubur. Yang akan menjadi teman kita, dalam bisa disebutkan, adalah Quran yang kita baca. Maka ketika orang sudah di alam kubur, maka dia akan mendapatkan teman. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Nah, teman yang baik adalah Quran yang dulu dibaca. Kemudian juga kubur tadi akan mendapatkan menjadi bercahaya. Karena apa? Dia dulunya banyak membaca Al-Quran. Hidupnya pun juga akan ada penuntunnya. Ini yang ke-29. Yaitu dengan membaca Quran agar Quran menjadi teman kita di alam kubur dan menjadi cahaya yang menerangi kubur kita. Kemudian yang ke-30. Dengan baca Quran, maka Quran akan mendidik kita semuanya. Akhlak kita akan menjadi baik. Karena ketika Aisyah ditanya oleh para seorang sahabat, apa akhlak Rasulullah? Belum jawab. Kana khuluqul Quran. Maka orang-orang yang membaca Al-Quran, akhlaknya akan menjadi baik. Dan menjadi hiasan bagi dirinya. Seperti Rasulullah SAW menghiasi dirinya. Yaitu dengan
Al-Quran. Jadi sekali lagi, dengan baca Al-Quran, maksud kita adalah agar akhlak kita bisa menjadi baik. Kemudian yang ke-31. Membaca Al-Quran agar kita sibuk dengan kebenaran. Sehingga tidak sibuk dengan kebatilan. Jadi kalau kita ingin sibuk dengan kebenaran, baca Quran. Coba aja yang paling mudah. Ibu-ibu, lihat sinetron dengan baca Quran. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ketika dia bisa baca Quran, mesti dia akan dia tidak lihat sinetron. Walaupun tidak semua sinetron buruk ya, itu contoh yang mudah aja. Tetapi kalau dia lihat sinetron, maka dia tidak bisa baca Quran. Maka kalau agar kita itu tidak disibukkan dengan hal-hal yang batil, nah maka baca Quran. Maka tidak mungkin orang baca Quran sambil kemudian bermain judi. Nggak mungkin. Atau baca Quran sambil ngerumpi. Nggak mungkin. Nah jadi yang ke-31, dengan membaca Al-Quran maka kita akan sibuk dengan kebenaran dan terhindar dari kesibukan yang batil. Yang ke-32, membaca Al-Quran akan menempa diri kita agar kita mampu melawan setan dan melawan hawa nafsu. Maka disinilah antara rahasianya. Kenapa ketika baca Quran kita awalnya dimulainya dengan baca ta'awudz, tidak hanya basmalah. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bahkan ada surah yang kita tidak boleh baca basmalah di awalnya, yaitu surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Nah, kemudian surah-surah yang lain sebelum baca basmalah kita baca ta'awudz. Karena apa tadi? Dengan membaca Al-Qur'an maka kita dilatih untuk dapat melawan setan. Dengan baca Al-Quran kita mampu melawan setan. Kemudian yang ke-33, membaca Al-Quran akan menjadi hijaban masturo. Akan menjadi penutup antara pembaca Al-Quran dengan orang-orang kafir besok di hari kiamat terutama sekali. Jadi penghalang antara orang kafir dengan orang Islam besok dari kiamat adalah dengan membaca Al-Quran. Sudah tentu kita tidak mau campur dengan orang-orang kafir besok dari kiamat. Karena jelas orang-orang kafir adalah orang yang celaka. Mereka ada di sebelah kiri. Nah, yang akan menjadi hijaban masturo yaumal qiyamah adalah karena membaca Al-Quran. Kalau kita tidak baca Quran, kemungkinan kita akan campur dengan mereka. Supaya kita tidak campur, kita punya furqan, kita punya siter, pembatas, maka bacalah Al-Quran. Karena Quran akan menjadi hijaban masturon pada hari kiamat. Nah kemudian yang ke-34 ya. Dengan baca Al-Quran, walaupun hanya dengan satu ayat kita telah melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat. Nah jadi dengan membaca Al-Quran berarti kita melaksanakan perintah Rasulullah itu. Walaupun ayat di sini tidak hanya bisa dipahami ayat Al-Quran, tapi ajaran Islam. Tapi secara letterlek. Nah dengan baca Al-Quran berarti kita telah melaksanakan perintah Rasulullah apa? Menyampaikan, membaca walaupun hanya satu ayat. Itu yang ke-34. Nah, kemudian yang ke-35 dengan baca Al-Quran agar kita bisa berdakwah.
untuk manusia. Sebagaimana kita tahu bagaimana Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau mendakwai Raja Najasyi, yang beliau baca apa? Surah Maryam. Begitu beliau baca surah Maryam, Raja Najasyi tertarik masuk Islam. Bahkan pendeta-pendeta di sana pun akhirnya juga pada menangis. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara ayunahum tafidu min ma'rafu minal haq. Jadi Quran adalah bekal dakwah yang utama. Dengan kita sering baca Quran, maka ketika kita akan menyampaikan dakwah, kita tidak gagap. Karena Al-Quran itu gagap atau tidaknya tergantung sering atau tidaknya kita baca. Apabila kita jarang membaca, walaupun kita bisa membaca tulisan Arab, kita baca Quran mesti akan gagap. Ini banyak yang saya saksikan. Orang-orang yang walaupun orang Arab sendiri ya itu. Walaupun dia itu ahli bahasa Arab, tapi ketika dia jarang baca Quran, ketika disuruh baca Quran, dia tidak akan lancar. Nah ya, jadi itulah yang ke-37, yaitu dengan baca Al-Quran, maka kita dapat berdakwah pada umat, pada orang lain untuk mengamalkan isinya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Yang ke-36, para ikhwan, dengan membaca Al-Quran maka kita akan bertambah pengetahuan kita, terutama sekali dalam soal agama. Karena memang sumber agama adalah Al-Quran. Yang ke-37, nah dengan Al-Quran, dengan baca Al-Quran, maka seakan-akan Allah itu sedang berbicara dengan kita. Kalau tadi munajat itu dari kita, nah kemudian kalau yang ke-37 itu Allah sedang bicara dengan kita. Karena kita membaca firman-Nya. Kemudian yang ke-38, dengan baca Al-Quran, kita akan mengetahui kondisi umat-umat yang terdahulu secara pasti, artinya sejarah. Jadi apabila kita ingin tahu pasti umat terdahulu, baca Quran. Adapun kalau yang di luar Quran tidak ada kepastian. Sejarah misalnya, kitab-kitab sejarah tidak ada kepastian. Karena namanya khobar, mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau itu sumbernya dari Quran, misalnya tentang umat Nabi Nuh, mesti benar mereka ditenggelamkan. Bahasanya kaumnya Nabi Lut yang melakukan homoseksual, mereka disiksa oleh Allah dengan dibalikkan bumi yang ditempati. Mesti benar. Cerita tentang Ashabul Fil, tentang pasukan gajah yang dihancurkan oleh Allah. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Al-Quran. Yang ke-39, para ikhwan, dengan membaca Al-Quran adalah agar kita semuanya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan sambutan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita mendatangi jamuannya. Nah, yang terakhir, dengan membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan bacaan yang tidak akan membosankan walau itu diulang-ulang. Seperti di bulan Ramadan ini. Mungkin sudah ada yang sekarang hari yang ke-6 atau ke-7 ini yang sudah hatam 2 kali dan sebagainya. 3 karena 3 hatam. Dan tidak bosan. Coba para ikhwan akhwat, baca jangan yang lain. Baru sekali aja sudah selesai. Baca lagi udah bosan. Tapi Quran tidak. Nah, untuk mendapatkan bacaan yang tidak membosankan, walau diulang-ulang, maka kita membaca Al-Quran. Inilah 40 tujuan dari membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat memperolehnya. Mari kita perbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, yang memang bulan Ramadan adalah bulan di situ diturunkan Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirnya mari kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.